Rasulullah SAW waktu perang Badar, Pak, Rasulullah mengatakan turunkan barang-barang. Sudah diturunkan barang-barang. Datang Al-Habab, maaf ya Rasulullah, kau menentukan tempat di situ tuh karena wahyu dari Allah atau pendapatmu sendiri? Lihat Pak, kata Rasulullah, ini pendapatku sendiri. Al-Habab, kalau pendapatmu sendiri, maaf ya Rasulullah, aku berbeda denganmu. Jadi biasa sebetulnya Pak, berbeda tuh. Pendapatmu bagaimana Al-Habab? Pasukan kita ini kan sedang dalam keadaan puasa nih Rasulullah. Kita boleh kurang makan, tapi jangan sampai kurang minum ya Rasulullah. Sebaiknya kita kuasai sumur Badar ya Rasulullah. Kalau sumur Badar kita kuasai, pasukan kita dapat minum. Kata Rasulullah, Al-Habab benar, angkat kembali barang-barang, pindahkan. Itu Rasulullah Pak. Nah, dari bisikannya ke Al-Habab, kau aku nabi nih, berani kau ya, berani kau nasihati aku. Sempat bawahan yang gini pimpinannya Pak di depan orang, ya saya terima pendapat kamu, kena mutasi sudah tuh Pak, jauh begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat, rekan-rekan pemuda yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, masih dalam bab Nabi Musa. Ini kisah terpanjang Pak di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam surah Al-Qasas 20, di situ dikatakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datanglah seorang laki-laki dari batas kota dengan tergesa-gesa. Dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi laki-laki ini termasuk yang ikut rapat dalam rencana pembunuhan Nabi Musa alaihissalam, Pak. Tapi dia beriman kepada Nabi Musa. Apa kata dia kepada Nabi Musa? Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, pembesar-pembesar semuanya udah sepakat, keputusan mereka mau membunuh kau. Jadi keluarlah kau dari kota ini. Sesungguhnya aku orang yang termasuk memberi nasihat kepadamu. Jadi Pak ya, apa kata Imam Al-Ghazali? Memberi nasihat itu mudah, menerima itu yang berat Pak. Kalau memberi nasihat enak Pak. Kita yang posisi kena nasihat ini yang sulit. Akhirnya kita selalu mencari pembenaran. Kemudian akhirnya beradu-beradu di YouTube tuh jadinya Pak. Ada nanti klarifikasi lagi kan. Nanti kena buruk kan sebelah sana, klarifikasi lagi ya. Sibuk mencari pembenaran jadinya. Jadi betul kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini memberi nasihat mudah, menerimanya susah. Coba kita lihat Pak. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Huzaifah bin Yaman. Apa katanya kepada Huzaifah? Kau melihat enggak dalam diriku ini tanda-tanda kemunafikan? Nah ini orang yang baik itu Pak. Justru dia minta, tolonglah tengok, aku ini ada enggak tanda-tanda kemunafikan dalam diri aku ini? Kita aja kalau dibilang orang munafik Pak, tak kita tegur orang itu lagi Pak. Bersalam pun tak mau kita lagi. Gawat mulutnya dibilangnya aku munafik. Padahal aku nih, akhirnya sibuk kita memperbaiki dirinya. Apa kata Huzaifah? Wahai Khalifah, tidak sedikit pun ada tanda-tanda kemunafikan dalam dirimu. Nah orang sebersih Umar bin Khattab saja Pak, bersedia dia untuk dinasihati. Tengoklah ada enggak keburukan dalam diri aku.
Kalau ada tolong bilang, karena kau paling tahu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Coba kau sampaikan ke aku, ada tidak tanda-tanda kemunafikan? Kemudian kata Uzaifah, tidak ada sama sekali khalifah. Coba kau tengok balik, ada enggak? Enggak usah kau segan-segan, ngomong aja lah. Ini kalaupun ada, Bu, ya, paling pencitraan. Saya pokoknya kalau ada salah saya tolong disampaikan, sampaikan. Iya Pak, enggak akan diterima ya Pak, percuma enggak ya. Memang dia buka di kotak saran, kritik, enggak ada. Begitulah kita seharusnya Pak, terima. Nabi Musa alaihissalam diterimanya Pak nasihat ini, diterima oleh Nabi Musa sekalipun beliau seorang Nabi. Rasulullah SAW waktu perang Badar Pak, Rasulullah mengatakan turunkan barang-barang. Sudah diturunkan barang-barang, datang Al-Habab, maaf ya Rasulullah, kau menentukan tempat di situ tuh karena wahyu dari Allah atau pendapatmu sendiri? Ah, lihat Pak, kata Rasulullah, ini pendapatku sendiri Al-Habab. Kalau pendapatmu sendiri, maaf ya Rasulullah, aku berbeda denganmu. Ah, jadi biasa sebetulnya Pak, berbeda tuh. Pendapatmu bagaimana Al-Habab? Pasukan kita ini kan sedang dalam keadaan puasa nih ya Rasulullah. Kita boleh kurang makan, tapi jangan sampai kurang minum ya Rasulullah. Terbukti secara ilmiah Pak, kalau orang tidak makan seminggu masih bisa tahan. Tapi kalau tidak minum Pak, 3 hari Pak, tidak bisa bertahan kalau tanpa minum. Sebaiknya kita kuasai sumur Badar ya Rasulullah. Kalau sumur Badar kita kuasai, pasukan kita dapat minum. Kata Rasulullah, Al-Habab benar, angkat kembali barang-barang, pindahkan. Nah, itu Rasulullah Pak. Nah, dari bisikannya ke Al-Habab, kau aku Nabi nih, berani kau ya, berani kau nasihati aku. Sempat bawahan yang gini pimpinannya Pak di depan orang, ya saya terima pendapat kamu, kena mutasi sudah tuh Pak, jauh begitu. Jadi itulah Pak, ini yang harus kita bangkitkan lagi dalam diri kita, mau menerima nasihat. Bahkan pernah Khalifah Umar menguji sahabatnya. Apa kata Khalifah Umar? Apa yang kalian lakukan kira-kira kalau aku keluar dari jalan keistiqomahan, melenceng aku dari jalan Allah, kira-kira ada enggak yang berani nasihati aku? Kata sahabat, kami akan menasihatimu Umar. Jika engkau tidak mau menerima nasihat kami Umar, kami pukul kepalamu dengan pedang. Nah, berani orang sama atasannya seperti itu Pak. Kami pukul dengan pedang kepalamu. Apa kata Khalifah Umar? Beginilah yang aku inginkan. Ah, kemana mau dicari seperti itu Pak? Jadi siapa kita Pak sampai kena nasihat sama orang lama temenungnya kadang, sampai cari masa kita kadang-kadang Pak, macam tahu pula dia daripada saya. Nah, itu captionnya tuh Pak di Facebook, WA. Akhirnya orang komen, ngapa Pak? Awak pula dinasihati ya. Kita susah kalau untuk mau menerima ini. Nah, ini dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Ada salah seorang istri ulama meninggal dunia. Ternyata ulama pun Pak bisa dia sampai ke titik lemahnya. Sedih Pak, sampai dia tidak mau berceramah, tidak mau mengeluarkan fatwa, diam di rumah, sedih dia. Artinya Pak, kita ini sebetulnya sama aja Pak. Jadi kadang ada masanya kami lemah, Bapak pula yang menguatkan kami. Ada masanya kami kuat, Bapak pas lemah, kami pula yang menguatkan Bapak. Sama aja sebetulnya, cuman beda posisi duduk aja kita nih sebetulnya Pak. Jadi apa kata orang, kenapa ulama ini tidak mau keluar lagi padahal kami sangat membutuhkan fatwanya? Karena dia tidak juga mau keluar. Ada seorang perempuan Pak, perempuan biasa, ditunggunya depan rumah ulama ini. Aku ingin mendengar fatwa langsung dari beliau. Tolong beliau bukakan pintu untuk aku. Tidak bisa, beliau sedang sedih. Kalau tidak mau keluar aku tunggu pokoknya sampai beliau mau keluar. Akhirnya kata ulama ini, persilahkan dia masuk. Masuk dia. Apa masalahmu? Aku meminjam barang orang. Aku udah sayang sama barang itu Syekh. Rupa dimintanya barang tuh, harus kau kembalikan, tidak boleh kau sedih-sedih tuh. Tapi aku udah lama sama barang tuh, tidak bisa, kau harus kau kembalikan. Saya juga dipinjamkan kan, dititipkan istri oleh Allah pada saya. Kenapa Syekh
bersedih. Syekh menasihati aku, mengatakan harus dikembalikan, harus lapang dada. Kenapa Syekh tidak? Baru sadar ulama ini, Pak. Jadi posisinya sekarang ini ibaratnya jangan sampai seorang ustadz tuh keluar dari jalur keistiqomahan. Bapak ndak mau nasihat, tidak usah lagi guru kita tuh, segan kita ndak ada, Pak. Sama ya, cuman dengan cara yang ma'ruf lah, Pak. Janganlah depan orang ramai pula. Yang bisa depan orang ramai itu seperti Abu Yazid, seorang ulama menasihati khalifah yang sangat kejam, Pak. Cuman satu-satunya dia tinggal ulama lagi. Dia datangi Khalifah Ibnu Tulun ini, dia katakan, bertakwalah engkau kepada Allah. Sudah banyak betul kau membuat kesengsaraan kepada umat ini. Kata Ibnu Tulun, berani kau nasihati aku? Tahu enggak kau resikonya, Pak? Aku tahu resikonya. Kau bisa mau apa saja kau bisa. Mau kau penjarakan aku, mau kau bunuh aku, bisa kau lakukan. Apa saja kau mau bisa kau lakukan. Tetapi aku menasihatimu secara pribadi, tidak dengan demo, Pak. Kalau sekarang kan orang banyak menasihati dengan ramai-ramai, diungkap ke media. Ini tidak, cara ulama itu, Pak, ya, datang secara pribadi. Dinasihati aku tidak memperlukan kok. Karena dulu Harun Ar-Rasyid pernah dikasari orang, ulama mengasari dia. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Sedangkan Fir'aun aja yang kasar, yang banyak bunuh orang, ngaku Tuhan, apa perintah Allah? Datangilah Fir'aun dan berlemah lembutlah. Aku belum sejahat Fir'aun lagi macam ini, kau nyampaikannya ke aku. Betul juga tuh, Pak. Jadi kita memang tidak bisa lari dari sejarah tuh, Pak. Ulama ini, Pak Abu Yazid ini datang secara pribadi dengan resiko mati dan tidak ada yang tahu. Maka kata Ibnu Tulun, aku kasih kau kesempatan untuk meminta maaf jelang nanti malam. Kalau kau tidak minta maaf, aku penjarakan kau. Aku ini sedang melaksanakan sunnah Rasulullah. Jihad yang terbesar adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Dan aku menyampaikannya kepadamu karena kau zalim, dan aku tidak mempermalukanmu. Penjarakan dia. Dipenjarakan ulama ini, Pak. Sampai malam ditunggu dia minta maaf, tetap dia tidak minta maaf. Akhirnya kata Ibnu Tulun, laparkan singa selama 3 hari. Kumpulkan seluruh masyarakat dalam kolosium seperti gladiator itu, Pak. Nanti di hari keempat letak dia di tengah-tengah, keluarkan singa itu, lepaskan singa itu. Menangislah masyarakat berkeliling menengok keadaan itu, Pak. Abu Yazid duduk dia di tengah lapangan tuh. Lepaskan singa yang pertama, dilepaskan singa lapar nih, Pak, mau ngaum-ngaum. Dikejarnya Abu Yazid ini, Bu. Sampai depan Abu Yazid, diputar-putarnya badan Abu Yazid itu, Pak, dijilatnya kening Abu Yazid. Duduk singa itu, Pak. Singa kedua juga seperti itu juga, jadi bodoh jadinya, Pak. Macam kucing dia di samping ulama itu duduk dia. Sampai semua orang heran, Pak. Abu Yazid tetap tenang dia. Di situ Ibnu Tulun sadar jadinya. Dikurung singa kembali, dibawa Abu Yazid ini keluar dari sana. Apa perasaan kau selama kau duduk dekat singa tadi? Justru aku berpikir jilatan singa ini najis atau enggak, karena dalam fikih enggak ada, Pak. Itu justru yang dipikirkannya, Pak, bukan takut sama singa tuh. Inilah kalau dalam sejarah disebutkan ulama penakluk singa. Nah, dia inilah, Pak, orangnya. Akhirnya Abu Yazid Ibnu Tulun itu mau menerima nasihatnya. Jadi kita, Pak, kurang-kurangkanlah bawa-bawa perasaan tuh kalau sempat dinasihati orang, dikritik orang, dihujat orang. Santai aja, Pak. Jangan sampai kalau memang benar yang dinasihati orang itu bisa membuat kita berubah. Kalau memang tidak benar, dia sedang mentransfer pahalanya ke kita, kan tidak ada ruginya, Pak. Payah mah, Pak, Bapak tidak perlu beramal, Pak, pahala dapat juga, Pak. Nah, kan enak seperti itu. Kemudian, Pak, orang-orang yang beriman waktu itu di zaman Nabi Musa, Pak, juga didominasi oleh pemuda. Di zaman Rasulullah juga didominasi oleh pemuda. Tempat markas dakwah Rasulullah, Arqam bin Abil Arqam, umur 16 tahun, Pak. Duta Islam yang pertama diutus Allah ke Madinah, Mus'ab bin Umair, anak bangsawan, umur 21 tahun, gagah, Pak. Kelebihan Rasulullah itu, Pak, ya, kenapa dakwah Rasulullah akhirnya mendunia berhasil?
Dia meletakkan orang sesuai dengan tempatnya. Itu yang membuat beliau itu sukses. Kemudian waktu perang itu ada 2 anak kecil yang mendaftar. Satu namanya Mu'az bin Ammar al-Jamuh, umur 13 tahun. Yang satu lagi Muawis bin Afra, umur 14 tahun. Ya Rasulullah, kami ikut mendaftar perang ya Rasulullah. Kalian masih kecil, baru pulang aja lah ya. Kalian mau dapat pahala jihad, mama kalian masih hidup, bapak masih hidup, masih. Pulang kalian dapat pahala jihad. Mama kami yang nyuruh nih ya Rasulullah. Bukan kami aja yang mau nih, mama kami yang nyuruh. Rasulullah tidak memandang umur lagi Pak kalau seperti itu. Coba kalian tes tuh, memainkan pedang. Ternyata betul-betul bisa Pak. Luluslah orang ini berdua. Tapi ingat, kalian jangan di depan. Jadi Rasulullah tidak memandang umur. Kalau orang sudah ahli, silahkan masuk. Kalau kita kan nunggu dulu Pak, berkarir dulu selama 5 tahun di sini, ikut pelatihan dulu, makanya lambat jadinya Pak. Ikut pelatihan dulu, ikut ini dulu. Sehingga kita gara-gara ini kehilangan pakar rahang gigi. Cuman 2 di Asia Pak, Jepang sama Indonesia. Suntuk dia Pak, ilmunya tidak berguna di Indonesia Pak. Duduk meja kosong aja dia di rumah sakit. Dibuatnya surat lamaran ke Malaysia Pak. Akhirnya dia jadi warga negara kehormatan di Malaysia Pak. Hilang pakar rahang gigi Indonesia. Nah itulah Pak, karena lambat. Rasulullah pokoknya punya kemampuan maju. Tapi ingat, jangan di belakang, jangan di depan. Setelah itu siapa yang mendaftar Pak? Zaid bin Sabit, umur 13 tahun juga. Ya Rasulullah, aku juga ingin ikut perang ya Rasulullah. Coba tes dulu, lupa tidak pandai main pedang Pak. Maka kata Rasulullah, kau tidak boleh ikut, pulang. Tak lama sudah itu mamanya bawa Pak. Ya Rasulullah, memang dia kurang pandai memainkan pedang, tapi dia pandai menulis. Dia sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dia mengerti beberapa bahasa. Dites Rasulullah Pak, langsung jadi sekretaris pribadi Pak. Umur 13 tahun, punya kemampuan. Disuruh Rasulullah dia mempelajari bahasa orang Israel, dia hanya butuh waktu 3 hari Pak. Jadi punya kemampuan maju. Waktu perang Badar dimulai Pak, apa kata anak yang berdua ini, Muawis bin Afra dan Mu'az bin Ammar al-Jamuh ini, kepada Ibnu Mas'ud, paman, di antara rombongan yang ikut perang itu paman yang mana? Namanya Abu Jahal. Terkejut Ibnu Mas'ud Pak. Kalian tahu enggak Abu Jahal itu siapa? Panglima tertinggi orang kafir Quraisy tuh. Kami mendengar dia sering menghina Rasulullah waktu di Mekah paman. Tunjukkan kami orangnya, biar kami membunuhnya. Bang Pak. Apa kata Ibnu Mas'ud? Tuh tengok tuh, yang dikawal oleh pemuda-pemuda Quraisy itu, di tengah yang pakai kuda itu, itulah Abu Jahal. Orangnya sangar Pak. Kalau kita tuh itu rupa sangkaan kecil, orang rupa besar edilah. Tapi dia enggak Pak, maju Pak berdua, disangka orang anak-anak main Pak. Datang orang pas perang, dia sana main ya. Orang perang kena pedang lah nanti, kalian main perang-perang lah sini. Disitulah kesempatan dia masuk. Jadi yang membunuh Abu Jahal Pak, anak kecil Pak. Mati hina Abu Jahal tuh, anak kecil. Sehingga apa pesan Rasulullah? Berlemah lembutlah kalian kepada pemuda. Karena ketika dakwah awal aku dulu hanya pemuda yang menyambutku, sementara yang tua menolakku. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam Pak, pengikutnya juga pemuda Pak. Tetapi pemuda zaman Nabi Musa itu ketakutan Pak. Ini diinformasikan Allah dalam surat Yunus ayat 83. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya dalam keadaan takut. Memang takut Pak. Mereka takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang. Nah, jadi beda kalau pemuda-pemuda Rasulullah Pak, semuanya dalam keadaan berani. Karena tidak seganas Fir'aun pula orang yang jahatnya waktu itu Pak. Waktu itu kalau sistemnya di Mekah, kalau keluarganya masih ada yang disegani, mereka tidak mau ganggu. Tapi kalau misalnya budak yang masuk Islam itu baru disiksa Pak. Sementara pemuda-pemuda zaman Fir'aun ini tidak punya perlindungan, karena orang Bani Israel itu hina bagi Mesir Kipti.
Maka apa kata Nabi Musa dalam surat Yunus 8486? Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika benar kalian orang-orang yang berserah diri, maka disambutlah oleh pemuda-pemuda ini, kami bertawakal kepada Allah. Janganlah engkau jadikan kami ya Allah sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Jadi udah kondisi seperti ini Pak, semuanya betul-betul bertawakal hanya kepada Allah. Jalan keluar sudah tidak ada lagi. Jadi memang Bu ya, kalau orang yang bertawakal kepada Allah ini berat, tetapi dengan tawakalnya itu akan mengeluarkannya dari kesulitan dengan syarat dia tidak mengeluh Pak. Ini coba kita lihat pengakuan dari Profesor Dr. Khalid Al-Jubair. Dia ini penasehat bedah jantung dan urat nadi di Rumah Sakit Al-Malik Khalid di Riyadh. Apa kata beliau Pak? Hari Selasa, aku melakukan operasi pada seorang anak berusia 2,5 tahun. Bayangkan, bapak punya cucu umur 2,5 tahun sudah dioperasi Pak. Hari Selasa aku operasi, hari Rabu anak itu masuk ke ruang ICU dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat. Senanglah hati dokter semuanya Pak, operasi berhasil. Bahagia mereka. Tapi kata Dr. Khalid, hari Kamis jam 11.15 tiba-tiba perawat mengabariku bahwa jantung anak itu berhenti. Maka kami melakukan kejut jantung selama 45 menit, dan selama 45 menit itu jantung itu sama sekali tidak berfungsi. Di saat kami menyerah, keajaiban Allah datang. Jantung itu bekerja kembali. Makanya dokter-dokter ini Pak sekarang tahu mereka Pak. Sampai ada namanya Dokter Agus. Cara penyembuhannya gimana Pak? Misal orang berobat, udah lapor ke Allah dulu belum masalah sakit nih? Belum lagi Pak. Wudhu dulu, sholat 2 rakaat. Bukan kami yang menyembuhkan. Itu diakui dokter Pak. Bukan kami yang menyembuhkan. Silahkan dulu, lapor dulu ke Allah dulu. Setelah lapor ke Allah, barulah kami. Jadi semua dokter waktu itu mengucapkan alhamdulillah, ini betul-betul keajaiban dari Allah. Jantung anak itu kembali hidup, berdetak dia Pak. Sampai dokter akhirnya berpikir Bu, bagaimana cara menyampaikan berita ini kepada ibu anak ini. Ini beritanya bukan menggembirakan nih Pak. Dalam ilmu kedokteran ini udah nyerah lah itu. Kalau udah sehat kemudian kembali berhenti jantung, dia akan kejut jantung, itu ini udah parah. Akhirnya Dokter Khalid ini berceritalah kepada ibu anak ini, Bu, penyebab berhentinya jantung anak ibu ini fungsinya adalah akibat pendarahan yang ada pangkal tenggorokan anak ibu ini. Jadi ada darah membeku di tenggorokannya. Dan kami ini tidak mengetahui penyebabnya Bu. Dan menurut prediksi kami sebagai dokter, otak anak ibu ini sudah mati. Jadi otaknya sudah mati. Kaget Dokter Khalid ini Bu. Apa jawaban ibu ini? Alhamdulillah ya Allah, bila memang masih ada kebaikan dalam kesembuhan anakku, mudah bagi Allah menyembuhkannya dokter. Yang jelas ikhtiarkan saja, sisanya kita tawakal kepada Allah. Kaget Dokter Khalid Pak, melihat ibu ini tawakal kepada Allahnya sangat tinggi. Kalau kita tuh Bu ya berhenti, kita berdoa tak apa-apa, Allah ini kemarin udah sehat dah bernazar saya Ustaz, dah sedekah saya 15 meter karpet di masjid, balik kelakuannya, penyakitnya. Makanya di rumah sakit itu ditulis jangan berkata kasar kalau di ruang gawat darurat tuh Pak, karena banyak ketika divonis orang nuduh dokter pasti malpraktek nih, kemarin aja sehat-sehat aja, ini sekarang apa seperti ini jadinya nih, memang kalian kerja tidak becus, itu kan jadi seperti itu jadinya Pak. Tapi ibu ini tidak, justru dia katakan kalau memang masih ada kebaikan untuk sembuh, Allah akan mudah menyembuhkannya. Setelah itu ditinggalkannya aja saya, kata dokternya Pak. Tidak ada dia ngomong apa-apa, dia jalan aja. Kemudian 10 hari setelah itu, kami pun para dokter bergembira karena anak itu mulai bergerak. Ada 10 hari Pak, anak itu mulai bergerak dia Bu, udah bisa bergerak. Kami pun memuji Allah, menyampaikan kabar gembira kepada
ibu ini, Bu, otak anak ibu kembali berfungsi. Nah, jadi Pak, tawakal kepada Allah dengan ikhtiar itu bisa mengubah takdir, Pak. Kembali jantung anak itu berfungsi. Itu di hari ke-10. Kemudian apa kata dokter Khalid nih? Di hari ke-12 berhenti balik jantung anak tuh, Pak. Ini kalau orang sembarangan, Pak, udah berhenti dia berdoa nih, Pak. Enggak ada guna berdoa, capek berdoa, enggak juga didengarkan Allah. Awak dikasih Allah harapan sudah tuh sakitlah balik. Berhenti jantung anak ini, kata dokter Khalid, kami kembali melakukan kejut jantung selama 45 menit. Dan jantung itu sama sekali tidak berfungsi. Kami pun mengatakan kepada ibunya, maaf Bu, kali ini menurut kami ini sudah tidak ada harapan lagi. Jawaban ibu itu, Pak, alhamdulillah ya Allah. Semoga ada kebaikan dalam permasalahan ini. Tetap dia mengucap syukur, Pak. Setelah dia memuji Allah tuh, kaget dokter Khalid, Pak, kembali jantung anak ini berfungsi. Tetapi setelah jantung itu berfungsi, hidup mati 6 kali, Pak. Udah bekerja, mati, bekerja balik, mati lagi, bekerja sampai 6 kali. Akhirnya kata dokter Khalid, spesialis THT berhasil menghentikan pendarahan tersebut dan kembali jantungnya berfungsi. Selesai. Darah yang di tenggorokan anak umur 2,5 tahun ini selesai. Setelah 3,5 bulan, akhirnya anak itu koma. Ada 3,5 bulan, Pak, anak itu koma. Tidak bergerak. Dan setiap kali dia bergerak, langsung ada pembengkakan di kepalanya dan mengeluarkan nanah. Setiap kali dia bergerak, bengkak, keluar nanah. Dan tidak ada satu orang pun dokter yang mengetahui penyakit ini. Jadi kami kabarkan kepada ibunya, Bu, anak ibu ini akan meninggal. Dia mungkin bisa selamat dari kegagalan jantung berkali-kali, Bu. Tapi kalau untuk yang seperti di kepalanya ini nampaknya anak ibu ini tidak akan selamat lagi. Kata ibu itu, alhamdulillah dokter. Ikhtiar dokter ini akan dicatat pahalanya oleh Allah. Pokoknya ikhtiarkan saja. Santai aja dokter. Akhirnya dokter bicara sama perawat, ini mungkin anak ke-13 mungkin atau 14. Makanya santai betul dia nampaknya. Ya kan biasa orang kalau udah banyak betul anak tuh santai, lempang aja deh, Pak. Dia udah pengalaman. Sampai itu gosip orang rumah sakit karena ibu nih ngeri betul imannya, tauhidnya tinggi betul, Pak. Tawakalnya kepada Allah tinggi. Akhirnya dokter melakukan operasi otak dan urat saraf. Berusaha untuk menyembuhkan anak ini. 3 minggu kemudian karena karunia Allah, kata dokter Khalid, pembengkakan anak itu sembuh, tetapi dia belum bisa bergerak. Tadi bergerak benanah kepala. Sekarang ini yang kepala sembuh, anak tulang tidak bisa bergerak. 2 minggu kemudian suhu tubuh anak ini naik menjadi 41,2. 38-nya tidak bisa kita masuk mall lagi, Pak. Ini 41,2, Pak. Apa kata dokter Khalid kepada ibunya? Bu, otak anak ibu ini dalam bahaya besar. Kami kira kalau untuk kemampuan kami anak ini tidak ada lagi harapan sembuh. Maka kata ibu ini, alhamdulillah dokter, kita sudah mengusahakan, kita upayakan yang terbaik. Kalau memang masih ada kebaikan atas kesembuhan anak saya ini, insya Allah dia akan sembuh. Kemudian ibu ini kan di ranjang nomor 5, Pak, anaknya. Tiba-tiba di ranjang yang nomor 6 teriak, ada ibu-ibu teriak, dokter tolong anak saya panasnya 37. Apa kata dokter ini? Bu, ibu yang sebelah ibu ini anak 41, santai aja dia. Ibu 37 menjerit ibu. Apa jawaban ibu nih? Dia tuh gila. Ibu ndak waras tuh. Ndak ada cemas sedikit pun karena itulah, Pak. Makanya orang yang beriman itu akan menjadi asing, Pak. Ketika orang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, malah dia dianggap asing. Betul kata Rasulullah tuh, Pak. Orang akan dianggap asing. Tubalil ghurabah. Orang yang beriman itu akan dianggap asing, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Kemudian, Pak, setelah beberapa waktu anak ini sembuh otaknya, ginjalnya pula kena lagi, Pak.
Jadi kata dokter ini, Bu, ada ibu sekecil ini, Bu, banyak betul penyakitnya, udahlah kita pasrahkan aja. Ibu ada doa minta sembuh pula enggak untuk anak ini? Sama sekali tidak, dokter. Saya hanya menginginkan yang terbaik dari Allah untuk anak saya. Selagi dia hidup, kita rawat dia dengan sebaik-baiknya. Karena memang ada, Bu, gara-gara doa orang tua terhalang anaknya tuh ada. Dulu ada anak kanker otak. Hidup sampai umur 15 tahun, Pak. Doa ibunya, Pak, ya Allah, hidupkanlah anak kami ini, hidupkanlah anak kami ini. Karena doa orang tua tetap hidup. Akhirnya anak tuh umur 15 tahun, dia jujur ngomong ke ibunya, Mama nggak tahu betapa sakitnya aku. Tolong ikhlaskan aku, Ma. Sakit, Ma. Baru diubah mamanya, doanya, Pak. Ya Allah, aku pasrahkan anakku kepadamu. Tidak lama setelah ibunya pasrah, anaknya pun meninggal dunia. Tapi saya tidak ada mendoakan sembuh. Kata ibu ini, saya tidak ada mendoakan anak saya sembuh. Di minggu terakhir bulan keempat, kata dokter Khalid, anak itu sembuh dari gagal ginjal, sembuh dari keracunan. Memasuki bulan kelima, kena lagi penyakit aneh, radang ganas pada selaput pembungkus jantungnya. Sehingga kami terpaksa harus membongkar dada anak itu dan meletakkan jantungnya di luar. Bayangkan, Pak. Anak umur segitu diletakkan jantungnya keluar. Malah ibunya ikut membantu memasangkan alatnya. Dibantunya dokter tuh, Pak. Dokter yang cemas, dia yang santai, Pak. Diajarkan oleh dokter cara masang alat bantu itu. Saat kondisi anak itu sampai seperti ini, dan semua orang menganggap bahwa ini sudah gawat dan tidak mungkin disembuhkan lagi. Setelah 6,5 bulan, anak itu keluar dari ruang operasi. Udah 6 bulan, Pak, di rumah sakit. Keluar dari ruangan operasi, Bu, tetapi dalam keadaan tidak bisa bicara, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bergerak, tidak tertawa. Dada dalam keadaan tetap terbuka. Jadi siapapun menengok, nampaklah jantung itu di luar tubuhnya. Tapi ibunya tetap bersabar dan mengharapkan pahala. Setelah itu, Pak, karena kesabaran ibu ini, anak yang sudah diambang kubur, dia berdoa merendahkan diri terus kepada Allah, memuji Allah atas segala kebaikan Allah. 2,5 bulan setelah itu, berarti sudah 9 bulan, anak itu sembuh total seperti orang yang tidak pernah sakit sama sekali, Pak. Sampai jadi tempat main sama dia rumah sakit itu, Pak. Berlari ke sana, berlari ke sini, lari ke situ. Akhirnya kepenasaran dokter terjawab, Bu. Dipanggillah ibu ini. Bu, ini kami udah bergosip selama ini nih, Bu. Tapi gosip kami ini gosip syariah nih, Bu. Tidak ada menjelekkan ibu. Dia kan ada gosip syariah, Pak. Tidak menjelekkan orang. Kami minta maaf nih, Bu, ya. Anak ini nih, anak ibu ke-13 atau yang ke-14 nih? Ketawa ibu tuh. Kenapa dokter? Santai betul ibu menghadapi masalah seberat ini. Kata ibu ini, saya dan suami saya 17 tahun menikah, tidak punya anak. Itulah anak pertama kami. Bayangkan. Siapa yang pernah mempunyai ujian seberat ini, Pak? Kecil baru, Pak. 17 tahun menikah, baru dapat anak pertama. Umur 2,5 tahun, sedang lucu-lucunya dapat penyakit ini, Pak. Tapi dia bisa tawakal kepada Allah. Itulah senjata orang beriman seharusnya, Pak. Ini sakit kepala sedikit aja, Pak, udah buat status di Facebook, sakit betul kepala nih, di like orang 200, langsung kanker otak, Pak. Karena kan suka orang berarti, Pak. Suka orang kita sakit. Nah, kemudian, Pak, apa caranya? Apa cara dikasih Allah supaya bisa bertawakal? Allah sampaikan dalam surat Yunus 87. Ambillah oleh kamu dan saudaramu salah satu rumah, kalian tandai. Kemudian kata Allah, solat dan dirikanlah olehmu di sana. Solatlah kamu di sana, sembayanglah kamu, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi caranya adalah wasta'inu bis sobri wassalah. Sabar dan solat. Nabi Musa juga itu dikasih Allah senjata, Pak. Sabar dan solat. Rasulullah kalau ada masalah, solat. Kita pun kalau ada masalah, Pak, solat. Dan sabarlah ketika solat itu. Jangan terburu-buru. Jangan kita tergesa-gesa solatnya. Orang yang solatnya sabar, dia akan sabar juga di kehidupan luarnya.
Jadi kalau mau sabar Pak, kita di luar, sabar juga lah sholatnya. Jangan sampai terburu-buru. Nah, seperti kita ini kan sekarang nih santai Pak. Maksudnya itu Bu, standar lah. Ada dulu ingat saya sholat tarawih Bu ya, 23 rakaat 7 menit Pak. Ikut Bapak terantuk kepala Bapak. Kita tidak biasa macam itu Pak. 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 7 menit 23 Pak. Ramai jamaahnya Pak. Kami capek katanya. Jadi enak kayak gini sholat sebentar aja selesai kata. Nah, jadi memang sabar dan sholat itu yang membuat kita bisa kuat Pak. Kalau kita ingat ya Pak ya, bagaimana orang-orang yang sabar dengan sholatnya itu. Dulu ada anak sarjana, dia ini gori masjid Pak. Kalau gori masjidnya otomatis sholat jamaahnya terjaga kalau dia tidak di kampus. Jadi kemudian Bu, dia melamar kerja ke sebuah perusahaan swasta di Jakarta Pak. Terpanggil dia untuk interview. Datanglah dia Pak. Habis sholat subuh tidak sempat makan, sarapan, langsung jalan pergi dia ke perusahaan itu. Jam 8 sampai, interview jam 11 Pak. Saking semangatnya. Ditanya oleh orang kantor tuh, pagi betul kemari Mas mau apa? Mau interview, saya terpanggil. Jam berapa interviewnya? Jam 11. Tunggulah di sini dulu. Tunggunya lah Pak. Jam 8, 9, 10, 11. Pas jam 11 yang mau interview Bapak tuh keluar dari ruangan Pak. Duduk aja lah di situ nunggu. Mudah-mudahan sebentar lagi balik Bapak nih. Udah capek nunggu Pak, udah sampai pula jam 12 kurang 20. Waktu itu di Jakarta masuk waktu zuhur 12 kurang 10. Mulai berdebar jantungnya Pak. Karena dia sudah terbiasa sholat berjamaah. Akhirnya dia ngomong ke sekretaris nih, Mbak, saya mau izin boleh Mbak? Mau kemana? Perusahaan ini kan ada musola di bawah. Saya kan rencananya mau diinterview jam 11. Bapak tuh kan keluar, paling tidak dia pergi makan, pasti habis zuhur juga baliknya. Boleh nggak Pak saya sholat dulu? Zuhur ini kan waktunya panjang. Kamu harus lihat kan loyalitas kamu kalau kamu mau kerja di sini. Tunggu di sini. Kan nanti kamu bisa sholat setelah ini. Mbak, kami laki-laki ini Mbak, sunnah muakkad. Kalau kami tidak ada halangan Mbak, memang harus kami ini sholat berjamaah. Kalau kamu mau sholat berjamaah juga, kamu saya kasih dua pilihan. Kamu sholat berjamaah, kamu jangan naik lagi ke atas dan dianggap kamu gugur, atau kamu tunggu, tapi saya jamin kamu diterima. Akhirnya kata anak ini, saya pilih sholat berjamaah aja Pak. Tuh Pak, menang imannya Pak. Saya pilih sholat berjamaah. Bukan tidak sedih Pak, sedih dia. Turun dari lantai 3 tuh nangis dia Bu. Udah terbayang bisa bantu orang tua di kampung Pak kan, adik-adik bisa sekolah kalau dia gajian. Nangis dia. Jadi orang yang beriman kepada Allah tuh Bu, kalau waktunya sedih nangis ya nangis Pak. Janganlah buat kuat Pak. Kita rajin taat ibadah, enggak usah sedih-sedih, enggak bisa Pak. Misalnya Bu, suami Ibu meninggal, datang orang bertakziah, sabar ya Bu. Enggak, alhamdulillah, kita orang enggak masalah lah. Itu udah terbaik dari Allah tuh. Orang buruk sangka ke Ibu, Bu. Pasti Ibu nih yang mengguna-guna suaminya dia. Jadi kalau sedih ya sedih Pak. Jangan pula buat bahagia pula Bu. Jadi tidak ada masalah. Orang banyak ketika kita lihat Pak, misalnya ada orang meninggal, ada orang nangis-nangis, jangan nangis nanti kena air matanya. Rasulullah aja Pak, waktu anaknya yang bernama Ibrahim meninggal, itu Rasulullah menangis loh Pak. Datang Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis? Aku melarang kalian meratap, bukan melarang menangis Pak. Nangis-nangislah Bu. Yang enggak boleh itu meratap, onde bang, umur aku 34 tahun baru bang, udah meninggal abang, lu banyak yang suka sama aku, Sianto mau abang marah, itu cemburu. Itu yang enggak boleh. Meratap tidak boleh Pak, tapi menangis boleh. Enggak ada masalah nangis. Jadi nangis anak ini turun dari lantai 3. Begitu sampai di bawah dekat musola, dia wudhu, masuk dia ke musola, dia salat tahiyat. Datang orang bilang, mana ada tahiyatul musola? Musola itu tanah lapang atau tempat sholat, masjid tempat sujud, sama aja sebetulnya Pak. Tetap ada sholat tahiyatnya, menghormati tempat sujud. Habis dia sholat sunat, masuk waktu. Yang azan tidak ada. Yang azan tidak ada, karena dia udah biasa azan, dihidupkannya
Dihidupkannya azan dia Bu, azan orang cari kerja ndak makan namanya Pak ya. Irama tuh pilu Pak, sedih ramanya Pak. Jadi itulah Bu ya, di zaman Rasulullah itu Bu, yang boleh azan tuh cuma 2 orang Pak, Ibnu Umi Maktum, Bilal bin Rabah, ndak sembarangan Pak. Ini kadang suaranya itu berdosa orang dengar di rumah dibuatnya. Siapa azan macam Serinai suaranya? Kamu dosa orang jadinya Pak. Kadang Bu, suami-suami ibu nih berani azan itu ada salah ibu. Ibu udah senang suaminya ke masjid. Jadi pas habis sholat maghrib Pak, datang suaminya bilang, abang tadi azan maghrib, bagus suara bang, dia bang merinding adek dengarnya. Tentu candu dia azan jadinya Pak. Itu enggak mau dia ditukar lagi Pak. Kata orang bagus, orang udah sakit telinga orang Pak. Jadi memang tidak sembarangan Bu, suaranya bagus, tertarik orang untuk datang ke masjid. Dulu Pak, waktu gaji orang yang tinggal di masjidnya sedikit, dia hanya numpang makan aja, tibanya dia ke kampus terus makan sendiri. Kan banyak dulu tuh Pak ya, anak-anak kuliah. Itu perhatikanlah azannya Bu. Azan tuh betul-betul sedih tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak makan siang tuh. Tapi semenjak digaji Bu, Allah beda Pak. Jadi seleri itu bisa membedakan suara Pak. Imam-imam dulu waktu gaji kecil Bu, nggak berirama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekarang Bu, Alhamdulillahirabbil alamin. 3 juta Pak, apa enggak pengaruh dia Pak. Jadi enggak masalah sebetulnya itu Pak. Memang seperti itulah. Jadi karena suaranya bagus Pak, sedih, banyak orang kantor tuh yang enggak pernah jamaah pengen ke masjid, ke musola tuh. Oh datang musola sampai siapa yang azan tadi itu? Anak tuh yang azan. Setelah orang sholat sunat semuanya, anak ini iqomah, maju bawa bapak pakai jas rapi jadi imam. Setelah selesai sholat zuhur, orang keluar semuanya, anak ini tetap duduk di situ. Didekati dia sama imam nih Pak. Kamu yang azan tadi? Iya Pak, bagus suara kamu ya. Alhamdulillah, makasih Pak. Tapi saya baru lihat kamu sini, kerja di sini kamu. Baru mau interview nggak jadi Pak. Maksudnya kamu gimana nih? Saya katanya udah di interview jam 11. Saya udah datang dari jam 8 Pak. Pas jam 11 rupanya yang mau interview saya ini keluar. Jadi saya minta izin sama Mbak tuh tadi, saya mau sholat jamaah, katanya nggak boleh. Disuruhnya saya milih, saya pilih aja sholat jamaah Pak. Pak, wah mantap kamu masih muda tapi iman kamu teguh. Udah makan kamu? Cepat dia jawab Pak, belum lagi Pak. Karena biasa kalau orang nanya pasti ngajak Pak. Diajak ke kantin, dikasih makan kenyang-kenyang Pak, itu rezekinya Pak, kesabaran dia berbuah. Kemudian apa kata bapak ini? Tadi kamu kesini mau apa? Interview Pak, kamu lulus. Maksud bapak? Ya udah kamu lulus. Besok jam 8 kamu jangan telat datang. Pak, bingung saya nih Pak, maksudnya Pak, yang punya perusahaan ini saya. Senang saya lihat kamu. Besok kamu masuk di sini. Lihat Pak. Jadi siapa yang bersabar menjadikan sholat dan sabar sebagai penolongnya, jangan risau. Dengan syarat jangan buat status sedih-sedih Pak. Itu ya. Jangan buat status ya, cerita-cerita sama orang. Insyaallah kita lanjutkan. Memang saya agak banyak nih Pak pergi kemana-kemana, tapi ini untuk menjabarkan ayat ini agar lebih mudah untuk kita terima. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.